Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin curhat tentang pengalaman kemarin-kemarin ketika mau memperbaiki rumah. Orang lain mungkin memperbaiki rumahnya karena berani mengeluarkan biaya yang besar. Tapi justru saya memperbaiki rumah ini karena takut harga upah kerjanya naik, takut harga bahan-bahannya naik, takut harga semen terus naik. Karena ketakutan itu, akhirnya saya dan istri memutuskan untuk segera saja memperbaiki rumah. Tadinya istri sih maunya nanti saja, katanya habis lebaran memperbaiki rumah itu. Tapi lama-lama dia berpikir pengen sebelum puasa saja. Ya, akhirnya beberapa bulan sebelum Ramadan ini kami beranikan untuk mulai memperbaiki rumah. Yang pertama-tama panggil 3 orang pekerja, tapi kemudian yang seorang lagi menyatakan katanya dia sedang membangun di rumah yang lain. Dan dia mengatakan itu ketika sehari sebelum kerja dimulai. Wah, kami kan panik gitu. Saya sampai mencari lagi pekerja yang lain biar ada 3 orang. Namun ternyata saya tidak menemukan pekerja yang cocok. Ya akhirnya sudahlah, 2 orang juga jalan. Akhirnya saya bilang ke baju hijau ini, Pak Herman namanya, "Pak, nanti yang kerja 2 orang gak apa-apa ya Pak?" "Iya gak apa-apa," begitu kata Pak Herman. Ya sudah, saya mulai pekerjaan dengan pekerja 2 orang. Mudah-mudahan aja 2 orang ini pun lancar. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman, 2 orang ini pekerjaannya cepet banget. Ini hanya dalam beberapa hari kerjaan sudah seperti ini. Kosen kamar sudah terpasang, loster sudah terpasang, kemudian kosen jendela luar pun sudah 6 yang terpasang. Teman-teman, kalau dalam kondisi seperti ini ya, melihat rumah berantakan ini cemas banget, cemas tidak selesai dan tidak cukup biayanya. Seperti teman-teman lihat itu, tembok-tembok berserakan di depan rumah ya, karena di lingkungan sini kebun milik orang lain semua. Bingung kemana membuang sampah-sampah tembok dari dalam rumah. Ini adalah proses penyelamatan keramik ya, biar tidak terbuang. Jadi proses pembukaannya seperti ini. Tuh kan cepet banget. Sekarang mereka sudah mulai membuat atap. Iya memang sih, pada hari ke-20 ini pekerja sudah bertambah jadi 3 orang. Pekerja yang dulu membatalkan karena mau kerja di rumah orang lain, akhirnya datang lagi ke rumah saya dan menyatakan katanya di rumah orang lain sudah berhenti. Jadi ya sudah, sekarang alhamdulillah kerja menjadi 3 orang. Dan ini adalah hari ke-19. Alhamdulillah pada hari ini juga pemasangan granit dimulai. Dan ini paling saya tunggu-tunggu, karena selama ini saya penasaran banget seperti apa sih rupa granitnya. Karena kalau keramik kan bisa kelihatan dari luar kemasannya. Sementara granit itu tidak bisa dilihat dari luar kemasan. Jadi penasaran banget bagaimana warnanya. Dan ternyata warnanya seperti ini. Ya alhamdulillah cocok banget sih kalau menurut saya. Nah, nu eta saeutik can. Kurang loba mas. Terus. Asisten di aya. Pak pernah apa? Pak. Kurang kene. Ini karena rumahnya rumah zaman dulu, buatan orang-orang zaman dulu yang katanya gotong royong. Jadi ukuran rumah pun katanya tidak simetris. Sebelah sininya gede, ke sebelah sananya jadi kecil. Jadi Pak Herman kerepotan juga. Geus kemarin sanet teh 2 mili. Ses. Pak. Geus lah. Teman-teman, dan ini adalah 4 Februari 2023. Hari ke-25 kami memperbaiki rumah. Waduh, sudah mau sebulan ini rumah. Dan ternyata belum beres juga. Kira-kira sebulan bakal beres tidak ya? Deg-degan banget.
Tapi ya alhamdulillah sampai segini pun merupakan pencapaian. Alhamdulillah tidak ada tunggakan upah. Pekerja-pekerja sudah kami berikan upahnya, dan untuk hari berikutnya pun alhamdulillah upah sudah tersedia buat para pekerja. Dan itu membuat kami sedikit tenang, alhamdulillah. Yang bikin cemas mah itu tuh tembok yang bertumpuk di depan rumah. Harus kemana dibuangnya ini tembok? Gede sagede nu suka sinca wae ngobrol. Sincaran Pak Naik bobok. Aduh. Tuh teman-teman, tembok numpuk begini di depan rumah. Ini harus kemana kan? Di lingkungan sini lahan orang lain semua. Ya, tapi ya sudahlah. Kalau mungkin nanti saatnya beres, ya akan beres juga. Kalau Allah sudah berkehendak nanti. Kalau Allah sudah berkehendak nanti tembok itu akan bersih, ya bersih juga. Gak usah dipusingin dari sekarang. Nah, selama perbaikan ini kan rumah dibongkar, kamar dibongkar, tengah rumah juga dibongkar. Jadi tidak ada tempat buat tidur, buat nyimpen baju, nyimpen lemari. Ya akhirnya lemari disimpan di rumah adik istri saya. Baju, pakaian, juga anak-anak tidurnya di sana. Alhamdulillah dia mempersilahkan rumahnya untuk kami tempati sementara. Sedangkan dia sendiri dan anaknya nginep di rumah emak mertua saya. Ya ini juga sebuah kemudahan tersendiri. Alhamdulillah. Nah dan ini si kecil sedang tidur di rumah bibinya ini. Kalau siang mainnya ya balik lagi ke rumah dia sendiri. Meskipun masih belum beres, tapi dia suka-suka banget main di sini. Tuh, dia sekarang sedang main di atas jendela, main HP lah biasa. Anak-anak sekarang mainnya HP terus. Dan sekarang sudah masuk tanggal 7 Februari 2023, yang berarti ini adalah hari ke-27 perbaikan rumah ini. Dan ini sedang proses memasang keramik dinding bagian luar. Keramik dinding ini bukan sekedar gaya-gayaan ya. Ini dipasang supaya cipratan air tidak mengotori dinding. Cipratan air saat hujan kan biasanya banyak tanahnya tuh. Kalau ke dinding itu bisa mengotori, lama-lama bisa timbul lumut dan jamur. Nah, kalau dipasang keramik seperti ini, insya Allah pembersihannya bakal lebih mudah. Sekarang masuk ke hari ke-28 perbaikan rumah, yaitu tanggal 8 Februari 2023. Ini sedang proses pembelahan kaca. Alhamdulillah kaca tidak usah beli karena bekas jendela sebelumnya lumayan besar-besar kacanya, jadi lebih dari cukup untuk memberi kaca pada jendela yang sekarang. Dan ini sedang proses pembelahan kaca yang dilakukan oleh Bapak Elin. Dia sudah mengukur, siap-siap membelah, kemudian 1, 2, 3. Wah, ternyata gagal, pembelahannya tidak lurus. Mencong seperti itu. Gimana teman-teman kalau seperti ini? Ini Pak Elin sudah tahu. Katanya salahnya karena kaca ini sebelumnya panas karena dijemur. Jadi belahnya tidak lurus. Ya sudah, kaca yang ini simpan saja. Masih ada kaca lainnya yang bisa digunakan. Ya untungnya kacanya banyak, jadi rusak satu tidak membuat kami jadi panik karena masih ada kaca lainnya. Dan sekarang sudah masuk ke hari 32 perbaikan rumah,
yaitu tanggal 12 Februari 2023. Sudah sebulan lebih perbaikan rumah dan belum tuntas juga. Tapi alhamdulillah segini mah boleh dibilang cepet, karena tuh keramik dinding sudah terpasang, listnya juga sudah terpasang, kemudian granitnya juga sudah selesai dipasang. Sekarang tinggal beres-beres bagian depan rumah, tembok-tembok yang diruntuhkan dan numpuk kemarin itu alhamdulillah sekarang sudah beres dan tidak mengotori lagi bagian depan rumah ini. Tuh saya sekarang sedang membereskannya. Kebetulan alhamdulillah ada beberapa tetangga yang membutuhkan tembok-tembok yang diruntuhkan itu. Mereka ada yang menggunakannya buat membereskan halamannya biar rapi dan mereka tembok. Jadi tembok-tembok yang numpuk di depan rumah saya diambil pakai roda, ada yang dipanggul, dan hasilnya luar biasa alhamdulillah. Rumah saya menjadi bersih dari tembok-tembok bekas. Rumah-rumah mereka pun jadi rapi karena halamannya sekarang sudah ditembok. Ya, saling menguntungkan alhamdulillah. Nah, tembok halaman rumah ini dibuat dari kepingan-kepingan bekas lantai rumah saya. Jadi bagus kan teman-teman? 13 Februari 2023 rumah sudah beres, ditutup dengan kaca, jadi sudah tertutup. Jadi kalau nginep pun aman, tidak banyak angin lagi. Dan sekarang sedang proses pengecatan atap rumah. Kalau ini sedang mengcoating atau melapisi keramik dinding rumah supaya tidak mudah berdebu dan kelihatannya sedikit berkilau. Saya menggunakan merek Propan Stone Care yang harganya pas saya beli Rp100.000. Warnanya tidak ada warnanya tapi bening. Dan akhirnya alhamdulillah perbaikan rumah pun selesai. Memakan waktu kurang lebih 40 hari. Dan semoga di rumah ini saya bisa lebih nyaman lagi untuk berbagi cerita-cerita kepada teman-teman semua subscriber channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.